Pontianak ini menjadi salah satu tempat sebagai percontohan untuk dilakukan audit manajemen risiko. Jadi audit datang ke sini itu adalah kasus di tahun 2020 terkait dengan pengadaan BBM. Itu. Jadi sehingga semuanya tidak boleh ada celah korupsi, baik itu nepotisme, korupsi dan sebagainya. Ini sudah harus kita lakukan. Bukan zamannya lagi seperti itu. Betul. Harus Kalau waktu budak Pontianak itu Pak, kayak korupsi itu kita kinca Pak. itu kinca. Kita musnahkan sampai ke akar-akar. Bahasa-bahasa yang kinca ini yang enggak. Kurang lebih seperti itu Pak. Kalau bertemu bersama kami di ruang konsultasi sembari basa-basi. Oke, hari ini kita bakal bincang-bincang bersama bapak kita yang paling ganteng sejagat raya, Masya Allah. Bersama Bapak Kadisnap Pontianak. Izin Pak, apa kabar hari ini Pak? Baik. Gimana Mas Bilal? Karena ini sesuatu yang membanggakan bagi saya Pak, bisa ngobrol-ngobrol bareng sama Pak. Jadi agak lumayan nervous Pak pagi. Jadi sebelumnya Aji ucapkan terima kasih Pak udah bisa hadir dan menyempatkan waktu di acara yang baru kita ini Pak. Semoga bincang-bincang kita hari ini bisa menimbulkan suatu manfaat bagi kami dan juga masyarakat luas. Oke. Sebelumnya Pak, gimana Pak dengan suasana Natal dan Tahun Baru kita di akhir tahun nih Pak? Iya, kita ya pada posisi ini selaku insan perhubungan ya sudah harus siap siaga gitu kan dalam rangka mempersiapkan kegiatan Nataru Ya. di tahun 2025 dan tahun barunya di 2026. Sehingga kita sudah harus siap kesiagaan, khususnya kita di navigasi ini kan terkait dengan keselamatan di alur. Sehingga semua peralatan harus dipastikan handal dan dapat menunjang kapal-kapal yang berada di area alur pelayaran Pelabuhan Pontianak khususnya dan di wilayah kerja distrik navigasi Pontianak ini untuk bisa aman dan selamat sampai tujuan. Amin, ya betul sekali Pak. Karena memang safety first itu yang utama. Yang utama betul sekali pasti. Pak. Dan yang pasti untuk arus mudik kita tahun ini seperti apa Pak kira-kira? Ya insya Allah lancar lah. Insya Allah lancar dengan kita sudah siap 100% dan kita sudah ada posko dan lain sebagainya. Kesiapsiagaan kita jauh-jauh hari sudah dipersiapkan dari pusat hingga kami di UPT ini sudah is okay lah untuk supporting itu semua. Oke, berarti udah maksimal Pak ya? Sudah kita maksimumkan semua. Masya Allah, siap. Jadi untuk terkait Nataru ini memang kita terus fokus Pak ya, terus fokus di keselamatan pelayaran. Sebelum kita jauh lebih dalam nih Pak, ini kalau boleh lebih dalam nih Pak, tentang jabatan Bapak dan tupoksi Bapak sebagai di kantor navigasi ini seperti apa? Mungkin teman-teman ini ada yang belum tahu Pak. Ya ini jadi selaku leader di distrik navigasi ya sebagai kepala kantor distrik navigasi Pontianak ini ya harus benar-benar perform dan juga harus benar-benar menjadi contoh dan panutan bagi seluruh pegawai pada distrik navigasi ini sehingga kami berharap juga selama saya di sini 1 tahun ini bisa dilaksanakan program-program untuk optimalisasi untuk perubahan-perubahan dan kita sudah banyak lakukan di sini selama 1 tahun ini dan mudah-mudahan perubahan ini bisa membawa kebaikan untuk tahun-tahun berikutnya. Paling tidak ini navigasi Pontianak bisa terangkatlah posisi kinerjanya, namanya, nama baiknya sehingga di mata masyarakat kita ini bisa dilihat dengan baik dan bagus, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana yang diatur itu. Betul sekali Pak, karena itu yang paling kita fokuskan juga Pak. Iya. Biar nggak ada celah untuk menggapai itu semua. Iya, itu memang harus karena itu sudah menjadi program Stranas PK-nya KPK. Jadi kami prinsipnya di distrik navigasi ini sudah masuk dalam radar Ditjen Perhubungan Laut supaya masuk di dalam Stranas PK-nya KPK dalam rangka pencegahan korupsi.
Oh, berarti udah Di sedalam tahun itu, Pak, ya? 2025. Iya. Jadi tahun 2025 ini sudah kita lakukan program ngikut istilah sekarang kan manajemen berbasis risiko. Ya. Jadi kemarin sudah diaudit oleh teman-teman inspektorat, standarnya sudah standarnya KPK, manajemen risikonya KPK yang diadop, sehingga alhamdulillah Pontianak ini menjadi salah satu tempat sebagai percontohan untuk dilakukan audit manajemen risiko. Nah, di audit kinerja bermanajemen risiko. Sehingga apa semuanya kegiatan semua harus rinci dan menjadi suatu nilai tambah lah nanti kita untuk perbaikan dalam rangka akuntabilitas, kemudian GCG-nya sehingga nanti ini semua bisa terjamin dan bisa baik ke depan untuk distrik navigasi Pontianak. Harus bisa berubah total lah. Wih sih. Ya semoga kami juga bisa support program-program yang sudah Bapak jalankan, Pak. Ya semoga ya kita bisa selalu Iya, palingnya kan teman-teman seluruh pegawai harus mendukung kegiatan ini karena ini untuk kebaikan kita. Betul. Itu kan sebagai good and clean governance itu harus jalan. Sehingga semuanya tidak boleh ada celah korupsi, baik itu nepotisme, korupsi dan sebagainya. Ini sudah harus kita lakukan. Bukan zamannya lagi seperti itu. Iya, betul. Harus transparansi kan gitu. Iya, betul. Dan akuntabilitas bisa kita pertanggungjawabkan. Iya. Kalau waktu budak Pontianak itu, Pak, kayak korupsi itu kita kinca, Pak. Apa itu kinca? Kita musnahkan sampai ke akar-akar. Bahasa-bahasa yang kinca ini yang kasih. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kalau boleh, ini Pak agak sedikit geser sedikit nih Pak, geser sedikit dari kayak kinerja Bapak kan kita udah tahu lah ya sejauh apa, sebagus apa. Kalau untuk keluarga nih, Bapak ada berapa anak atau berapa istri gitu Pak? Sedikit aja Pak. Ya kalau istri ya cuma satu saja. Oh cuma satu. Kalau anaknya sekarang Siap. 3. Ada 3. Gitu. Makanya kan kita ini tugas jauh-jauh ini kan juga 2 dapur gitu kan. 2 dapur betul Pak. Iya, dan itu butuh perhatian dua-duanya. Iya. Tidak boleh setengah-setengah. Setengah ya. Harus benar-benar full, powerful. Dua-duanya powerful. Powerful Pak. Nah, itu cara pembagiannya. Ya kita sendiri yang lebih tahu. Iya, dan itu tidak bisa dibagi. Tidak bisa dibagi, benar Nah, Pak. kalau nanti Pak Hilal atau Bang Haji ini bisa jadi kepala kantor nantinya, pasti merasakan itulah. Iya Pak ya. Itulah dilema-dilemanya Pak ya. Iya, tapi harus kita nikmati saja. Betul. Gitu. Nah, yang penting bersyukur Pak ya. Iya, kita syukuri dan kita nikmati lah. Mantap Pak. Karena tugas negara. Iya betul sekali. Masya Allah. Memang beliau Bapak juga sebagai panutan kami juga Pak di kantor ini. Yang mana yang baiknya pasti selalu kami contoh lah Pak Insya Allah Pak. Untuk itu Pak terkait kemarin Pak ada kabar mengenai kedatangan Kejati Pak ya di kantor navigasi. Apakah berita tersebut benar adanya Pak? Oh kemarin, jadi teman-teman Kejati datang ke sini itu adalah kasus di tahun 2020 terkait dengan pengadaan BBM. Itu, jadi pada prinsipnya kami sudah membantu, kami sudah support ke teman-teman APH khususnya di Kejati, Pontianak ini terkait dengan dokumen-dokumen yang diminta. Jadi fotokopi dan sebagainya sudah kami serahkan di awal. Bahkan di awal Desember kemarin itu kan dipanggil semua. Sehingga apa? Jadi kami pemanggilan teman-teman itu kan karena ini kasusnya tahun 2020 tetap kami support. Gitu. Maka di awal Desember itu sudah ada yang dipanggil. Cuman kan ditujunya ke saya ke Kadisnap supaya ini mengkoordinasikan ini para saksi ini supaya hadir. Maka kita sudah support. Kita buatkan surat tugas untuk hadir, yang lama udah pensiun juga kita hadirkan. Jadi semua kita support untuk hadir itu. Kenapa? Biar ini cepat selesai proses hukumnya gitu. Jadi terkait dengan hal tersebut pada dasarnya ya kita support dan kita tidak ada masalah. Insya Allah aman lah kita ini karena kita sudah melaksanakan dalam 1 tahun ini kinerja ya berbasis risiko. Nah, kinerja berbasis risiko itu sudah kita terapkan di tahun 2025. Ini juga sudah kita adopt standarnya Seranas PKKPK. Ada 3E, efektif, efisien, dan ekonomis. Sehingga 3E ini kita terapkan di tahun 2025 ini. Nah, kita sudah dapat predikatnya. Predikatnya Pak? Loh iya. Jadi nilai kita level berapa? Sekarang navigasi Pontianak itu sudah naik level 2. Level 2 ya Pak? Level 2 itu berarti kategori memuaskan. Memuaskan, siap. Jadi penerapan manajemen risiko di sini sudah sangat memuaskan.
Oke. Level 2, tinggal sedikit lagi naik level 1 nih. Wih, Kan gitu. keren. Bener-bener. Sebelumnya level berapa? Sebelumnya level 3. Level 3. Cukup. Cukup. Nah, kita dorong supaya naik. Nah, alhamdulillah di 2025 ini kita naik level. Nah, mudah-mudahan ini tahun depan naik lagi lah level 1. Iya, harus lah, Pak, gitu kan. harus lah ya, Pak. Nah, itu wajib lah. Wajib Itu lah. target yang harus Iya, kita betul. lakukan sebagai pemerintah kan gitu. Karena kita sudah concern, sudah komitmen menerapkan ini sehingga apa? Semua celah-celah korupsi baik itu di pengadaan, keuangan, pelayanan harus kita tutup. Mitigasinya harus jelas. Jangan sampai terjadi kebocoran uang negara. Iya, betul, Pak. Nah, di situ jadi pada prinsipnya kemarin teman-teman Kejar ke sini melaksanakan SOP, ya kita support, kita dukung, ya. Cuman kan pemberitaannya Iya. biasa, pers itu kan jadi hiperbola gede-gedein, digeledah paksa dan sebagainya ya gitu kan. Padahal kita sambut dengan baik, kita antarkan ini tempat dokumennya, ini ruang arsipnya disimpan, mau yang dibawa yang mana, kita fasilitasi semua kok. Gitu loh. Jadi saya berharap masyarakat juga bisa menilai inilah. Jadi jangan kita disetik ini penggeledahan dan sebagainya, korupsi berjamaah dan sebagainya. Enggak. Itu kan tahun 2020. Sekarang kita udah berubah wajah nih navigasi. Iya. Gitu kan? Bukan wajah lama, Pak ya. Bukan yang lama. Kita sudah wajah baru nih. Iya, wajah baru. Ya, wajah baru, kemudian perubahan-perubahan sudah kita lakukan. Nah, itu yang kita harus jelaskan ke masyarakat. Kita sudah potret wajah navigasi sudah berubah 360 derajat. Iya, Kalau betul. saya gitu. Betul. Ya Gitu mungkin kan? sebagai contoh fisiknya bangunan gitu, Pak, warna baru kan, Iya. gedung baru, udah rapi-rapi semua kan. Iya, sekarang keterbukaan kita buka semua loh. Betul, Pak. Bang Haji, kita sudah punya website yang mana tiap tahun itu kita umumkan DIPA kita di situ. Dipanya, Pak, diumumkan, Pak. DIPA kita umumkan. Berarti transparan banget. Transparan banget. Bayangin. Terus inovasi sudah kita lakukan. Oke. Sekarang pegawai absen harus pakai wajah. Tidak boleh tukar wajahnya yang lain. Harus wajahnya sendiri. Iya juga sih. Finger face. Mau ganti siapa? Mau bolos? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Terus itu semua ada di seluruh wilayah kerja kita. Sampai di pulau-pulau itu sudah ada absennya. Terjangkau, Pak. Terjangkau. Penjaga narasuara sudah absen. Kita pantau di ruangan pimpinan. Sekarang nggak manual lagi. Sudah kita bisa auditor, sudah bisa. Makanya celah-celah ini harus kita tutup untuk peningkatan kinerja. Nah, apalagi sekarang yang Bang Haji itu apa? Kita sudah punya aplikasi pemantauan sarana prasarana, gitu kan? Apa itu sarana prasarananya? Banyak, kan gitu. Iya, Pak. Seperti sekarang di VTS sudah ada sikap, sistem informasi, ya, kapal dan alur pelayaran. Iya, betul, Pak. Nah, terus Produk baru tuh. yang apa namanya pelampung suar sudah Smart 2M. Bahkan sampai menara suar sekarang kita sudah ada. Menara suar Tanjung Datuk sama Layah itu sudah kita bisa pantau dari sini. Lampu mati atau tidak. Loh, efisien kan? Teknologi kantor navigasi juga canggih juga, Pak. Loh, sudah canggih, navigasi Pontianak harus berkembang dong. Up to date. Iya, up to date. Kenapa? Karena pembangunan di Pontianak ini untuk kesejahteraan masyarakat, APBN ditelontorkan ke distrik navigasi ini untuk pertumbuhan ekonomi di Pontianak. Maka kita gelontorkan di sini anggarannya. Jangan sampai stuck, eman. Kan gitu. Iya, betul, Pak. Itu Bang Haji. Siap, Pak. Berarti informasi seger ya, Pak. Fresh information nih buat kami. Iya. Sangat bagus sekali. Kalau itu, Pak, Haji pengen nanya sedikit, Pak. Agak internal nih, Pak. Iya. Emang ada pengaruh atau dampak ya, Pak, terkait kedatangan Kejati di kantor navigasi? Untuk dampak dan tidak itu mungkin ini baru pertama kali kegiatan kita digeledah gitu kan, intinya ada kedatangan gitu kan. Mungkin ya ada sedikit lah teman-teman kinerja terganggu pada saat itu perhatiannya. Tapi ya pada prinsipnya kita tidak terdampak secara signifikan karena ini prosesnya di tahun 2020 dan kita supporting untuk diselesaikan ya. Apapun yang dibutuhkan akan kami support. Gitu. Sehingga apa? Ini supaya ini nanti masyarakat lebih paham dengan kegiatan teman-teman kemarin Kejati datang ke kantor navigasi itu adalah untuk pengambilan bukti tambahan ya untuk pelaksanaan penyidikan. Nah, itu tetap kami support, kita tidak boleh menghalangi. Iya, betul. Itu. Apa yang kurang kita support.
Datanya apa ya kita support. Apa yang kita punya kita support. Kita transparan kok. Nggak ada yang kita sembunyikan kalau lihat gitu. Ya Pak, berarti kalau boleh Aji garis bawahi Pak, berarti ini case-nya tahun 2020 Pak ya? Ya, case-nya ini tahun 2020. Dan kita sifatnya memang supporting agar masalah itu cepat selesai. Cepat selesai. Kalau saya ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Mantap. Udah enak banget tuh Pak pakai pantun. Oke Pak, lumayan bincang-bincang kita nih seru sih sebenarnya Pak. Iya. Tapi karena waktu yang cukup misalkan itu Pak, mungkin terakhir Pak, apa capaian yang telah Bapak capai di tahun 2025 versi Bapak di kantor, dan mungkin juga harapan apa yang Bapak inginkan di tahun 2025? Iya. 2026. Di 2025 ini sudah banyak capaian yang sudah kita lakukan, baik dari segi kegiatan anggaran kita sudah mencapai sekitar 99%, ya. Kemudian terkait dengan sarana prasarana semua sudah kita perbaiki semua, ya, dengan optimalisasi anggaran. Kemudian peralatan, keandalan semuanya sudah, insya Allah sudah andal lah. Paling tidak mencapai 90%. Karena saya pertama kali datang itu 60%. Oh, berarti naiknya jauh juga Pak. Naik lumayan jauh. Gitu loh. Saya datang 60%. Iya. Sehingga Pak, saya juga berharap laporan itu apa adanya. Jangan laporan ABS. Itu saya paling nggak suka. Iya. Asal Bapak senang. Asal Bapak senang saja gitu kan. Bener Pak. Nah, saya itu paling nggak suka. Apa adanya laporan itu sampaikan sehingga Pak kita cepat untuk melakukan mitigasi. Iya. Apakah itu perbaikan, pemeliharaan, ataupun yang lainnya. Itu. Jadi yang kemudian capaian berikutnya adalah tadi yang sudah saya sampaikan, kita berbagai transparansi, kita juga ada zona integritas, kita sudah punya sematkan PIN integritas, kita sudah punya tagline bisa ya, berintegritas, inovatif, semangat dan adaptif. Ini harus kita pegang. Kenapa? Karena ini sudah kita pegang, insya Allah kita bisa berjalan dengan baik. Menuju perubahan yang lebih baik. Mantap. Transparansi. Kan gitu kan? Betul Pak. Jadi sudah banyak lah yang sudah kita peroleh di tahun 2025. Dan harapan saya di 2026 ini bisa berlanjut. Kita lanjutkan dengan inovasi-inovasi baru. Yap. Ya, inovasi baru. Kemudian kita supporting juga terkait dengan kegiatan-kegiatan yang memang itu bisa membuat teman-teman lebih kreatif. Ya, lebih adaptif terhadap perkembangan yang ada. Itu harapan saya, dan terakhir saya juga punya berharap di tahun depan kita lebih transparan lagi, ya, tidak ada korupsi lagi, gitu kan? Terus semua kegiatan harus kita publikasikan ke masyarakat karena ini pertanggungjawaban kita. Betul. Dan juga kita selanjutnya di tahun 2006 kita bisa bersinergi, baik itu dengan teman-teman APH, teman-teman PES, teman-teman SM, teman-teman akademisi, semua harus jadi satu untuk bisa berkolaborasi di dalam rangka pembangunan NKRI negara ini. Mantap. Itulah, lebih maju lah gitu kan, Siap, masa Pak. kita mundur terus. Betul Pak. Semoga harapan-harapan Bapak semua dan termasuk kita semua bisa kita realisasikan di tahun 2026. Ya mudah-mudahan lah ya, dengan supporting teman-teman seluruh staff kita bisa lakukan program kegiatan yang lebih bermanfaat dan lebih inovatif. Amin. Itu. Terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Ya, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain waktu. Ya. Semangat terus Pak, sehat selalu. Ya, sehat selalu ya. Makasih.